Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shini Febrianisa dari SMP 73 Tebet, Jakarta Selatan, kelas 9C, nomor absen 7. Berikut adalah presentasi listrik dinamis. What's up guys? Hari ini kita akan belajar listrik dinamis. Belajar. Eits, ini bukan belajar biasa. Apakah kalian siap? 3, 2, 1. Meluncur. Wuzz. Fisik A. Mari kita belajar fisika bersama Cece. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Mari kita menyabut tase. Wah, ada peta. Tekan tulisan yang digarisbawahi dengan catatan tulisan berkumpul, ditekan terakhir. Oke, mari kita mulai dari kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Dirumuskan I sama dengan Q per T. Catatan, I adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Q adalah muatan listrik. Satuannya coulomb. T adalah selang waktu. Satuannya second. Arah arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dan ini adalah alat ukurnya, yaitu ampere meter. Oke, kita close. Habis ini kita akan ke hantaran listrik. Hantaran listrik. Ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Contohnya, tembaga, perak, dan emas. Isolator, bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Contohnya, karet dan plastik. Semikonduktor, bahan-bahan jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator. Contoh, karbon, silikon, dan germanium. Rumus hambatan penghantar. R sama dengan Rho kali L per A. Catatan, R adalah hambatan kawat, satuannya adalah ohm. Rho adalah hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. L adalah panjang kawat, satuannya m atau meter. A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Selanjutnya kita ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh seorang ahli fisikawan Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Dirumuskan sebagai berikut. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi total tegangan atau beda potensial
pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Dirumuskan sebagai berikut. Dan berikut adalah catatannya. Lalu kita ke hukum Ohm dan GGL. Hukum Ohm dan GGL. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dinamai dari ahli fisika Jerman, Georg Simon Ohm. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Dirumuskan V sama dengan I kali R. V adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. GGL atau gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik atau dalam suatu rangkaian terbuka. Besar tegangan GGL disimbolkan dengan E. Rumusnya sebagai berikut, beserta catatannya. Habis dari hukum Ohm dan GGL, kita masuk ke beda potensial. Sumber-sumber energi listrik. Beda potensial listrik adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Hubungan antara energi listrik, muatan listrik, dan beda potensial listrik secara matematik dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan W dibagi Q. V beda potensial listrik, satuannya volt. W energi listrik, satuannya joule. Q muatan listrik, satuannya coulomb. Lalu kita ke RHL. RHL adalah rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik terbagi menjadi 3. Rangkaian seri, rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur aliran listrik. 2. Rangkaian paralel. Rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau percabangan secara paralel. 3. Rangkaian seri dan paralel. Gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian ini juga bisa disebut dengan rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Kita ke SSEL. Apa itu SSEL? Sumber-sumber energi listrik. Klik. Sumber-sumber energi listrik. Ada energi matahari, yaitu PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Ada energi angin, PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu sendiri adalah angin. Energi air, PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Energi uap, PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Energi panas bumi, PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Bioenergi. Pembangkit listrik tenaga biomasa. Energi gas. Pembangkit listrik tenaga gas. Setelah semuanya sudah selesai, kita berkumpul. Wah, ada apa ini?
Mari kita coba pencet yang ini. Wah, ada tas. Klik. Hambatan listrik 8 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir? Kira-kira berapa ya? Sebelumnya ada rumusnya. Mari kita tunggu jawabannya. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ayo yang penasaran, kita pencet lagi. Klik, 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 klik. Nah, itu dia jawabannya. 0,75 ampere. Dari rumus I sama dengan V per R. Diketahui V-nya adalah 6 volt dan R-nya adalah 8 ohm. Ditanya, I berapa ya? Dan ini dia jawabannya. Apakah benar rumusnya ini? Kita mundur lagi. Tadi I sama dengan V per R adalah rumus apa ya? Coba kita ke hukum Ohm. Tada! Ini dia. V, I, dan R. Tadi yang ditanya adalah I, maka rumusnya V dibagi R. Jika yang ditanya V, maka rumusnya I dikali R. Oke, kita ke soal selanjutnya. Yang ungu. Siapa hayo? Itu dia tasnya. Ini soalnya. Lalu kita langsung ke jawabannya. Wah. Diketahui W sama dengan 5.600 Joule, Q sama dengan 70 Coulomb. Yang ditanya V sama dengan titik-titik. Jawab. V sama dengan W per Q. V sama dengan 5.600 per 70. V sama dengan 80 volt. Ini dia jawabannya. Kita back. Yang coklat. Tanda tanya. Klik. Wah. Berdasarkan jarum petunjuk ampermeter pada gambar berikut, maka hasil pengukuran adalah ini dia. Jawab. Hasil ukur sama dengan skala ditunjuk per skala maksimal dikali batas ukur. Sama dengan 40 per 50 kali 5. 40-nya yang ditunjuk, 50-nya yang mentok, dan dikali 5 karena 0 ampere ke 5 ampere jaraknya adalah 5. Maka hasilnya 4 ampere. Kita back lagi. Terakhir adalah yang kuning. Aku adalah soalnya muncul. Diketahui I-nya 0,5, Q-nya 3.600. Ditanya T, jawab. T sama dengan 3.600 dibagi 0,5, yaitu 7.200 second. Yang ditanya adalah jam. Jadi 7.200 dibagi 3.600, hasilnya 2 jam. 3.600 didapatkan dari second ke jam. Jika second ke menit adalah 60. Jika second ke jam adalah 3.600. Sudah semua soalnya. Mari kita close. Tada! Mau yang mana dulu? Kita ke diskus dulu. Ini adalah besaran dan simbol, nama dan simbol, dan persamaan. Coba dicek dulu. Jika sudah, kita balik lagi. Nah, lalu kita ini tas terakhir kalian. Silakan dikerjakan. Semangat guys. Soalnya, lalu nanti jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Dan pasti di sini ada
tombol untuk ke suatu tempat. Kita cari. Wah, roketnya akan segera mendarat. Tidak boleh ditekan sebelum roket mendarat. Tapi aku penasaran. Ah, wah, ups, roket ini akan segera meluncur lagi. Wah, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada banyak kesalahan.